Sekarang pintar di kampus aja nggak cukup kalau nggak kelihatan di dunia digital. Susah banget dapet kerjaannya guys. Itu 79,1% dari 43 responden Gen Z Kota Medan beli something gara-gara lihat review jujur di TikTok, bukan dari iklan resminya. Mata red. Wah, benar. Kan kita udah bahas banyak Banyak apanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kembali lagi di segmen strategic customer podcast dengan aku Sabrina, dan aku juga nggak sendirian nih, aku sama teman aku. Jadi perkenalkan dirinya. Aku Tira. Halo guys. Nah, jadi episode kali ini menarik guys, karena kita tuh nggak cuma bahas teori aja kan, kita juga menampilkan hasil riset kita di lapangan sesuai dengan UTS-nya. Nah, betul guys. Jadi kita tuh udah ngerjain riset waktu UTS. Judulnya itu udah viral glow. Neliti soal skincare something dan Gen Z di Kota Medan. Dan ternyata nyambung banget sama topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, pastinya seru banget kan guys, jadi langsung aja ke topiknya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak beda kali nih kalau buka LinkedIn sama TikTok itu, kayak beda vibes-nya gitu. Nah, iya guys. Jadi LinkedIn tuh kita serba formal, pakai kemeja formal, bio panjang kayak CV, nulis pengalaman kerja kayak bahasa Inggris. Tapi begitu buka TikTok santai banget, kayak ketawa-ketawa, joget-joget. Nah, Itu juga karena pernah nggak sih kalian ngerasa kayak aku tuh yang mana sih, yang waktu di LinkedIn atau waktu di TikToknya? ini termasuk pertanyaan yang serius guys. Dan ternyata hal yang sama juga terjadi sama konsumen something. Di riset UTS kita ketemu fakta yang menarik banget, yaitu data UTS-nya tuh 79,1% dari 43 responden Gen Z Kota Medan beli something gara-gara lihat review jujur di TikTok, bukan dari iklan resminya. Nah, jadi kayak platform yang santai TikTok tuh justru lebih mengaruh kepada pasar kita. Jadi kayak bahkan LinkedIn yang bayarnya mahal aja tuh nggak cukup guys. Dan ini penting banget guys, karena nyambung ke SDG 4, pendidikan berkualitas. Sekarang pintar di kampus aja nggak cukup kalau nggak kelihatan di dunia digital. Susah banget dapet kerjaannya guys. Terus ada juga nih yang namanya actual state versus theoretical state. Actual state-nya itu banyak mahasiswa di Medan itu sebenarnya itu kompeten, kayak nilai IPK-nya itu oke, terus aktif organisasi juga. Tapi di state-nya itu mereka tuh juga harus kelihatan di radar rekruter digitalnya dong, nggak cuma di aktif kemahasiswaannya aja gitu. Nah, benar banget. Dan di gap itulah yang mau kita bahas hari ini. Oke, lanjut nih. Kak Tira, coba jelasin dong, kayak kenapa ya orang itu bisa tampil beda di LinkedIn sama di TikTok, kayak beda vibes-nya gitu. Oke guys, jadi ada teori yang namanya konsep diri. Kita tuh punya 4 sisi. Yang pertama itu actual self, siapa kita sebenarnya. Terus yang kedua ideal self, siapa yang kita pengen jadi. Yang ketiga social self, gimana kita mau kelihatan di mata orang lain. Dan yang terakhir itu ada expected self, harapan orang lain ke kita. Oh, jadi tergantung platformnya juga ya, dimana kita mau aktifnya di LinkedIn atau di TikToknya gitu. Nah, bener banget. Di LinkedIn itu
Kita nyalain ideal sosial self, versi terbaik kita, foto terbaik, semua prestasi dipajang, bahasa paling profesional. Tapi di TikTok kita lebih kayak aktual self, yang asli, yang santai dan apa adanya. Nah, ini juga kelihatan pada hasil dari riset sebelumnya ya, karena di data itu menunjukkan bahwa 58,1% responden itu mengaku bangga kalau posting foto itu pakai something di media sosial, dan itu menjadi ideal sosial self yang aktif. Tapi sebenarnya yang bikin mereka tuh beli bukan iklannya gitu, tapi karena pengalaman nyata dari teman-teman atau influencer yang mereka lihat dari sosial media itu. Nah, kalau ini ada konsepnya, namanya itu digital extended self dari teori Sigmund. Intinya, profit digital kamu itu udah jadi perpanjangan dirimu yang nentuin nilai jual kamu. Sama kayak kemasan produk yang nentuin persepsi seseorang. Oh, jadi kalau bisa diartikan LinkedIn itu kayak kemasan kita di something itu lah ya kan, kayak kalau kemasannya itu menarik, orang mau nyamperin lagi itu, tapi kalau kemasannya jelek pasti orang ada yang mau nyamperin lagi. Oke guys, langsung kita skip aja karena ada yang lebih menarik dari ini, soal konsep diri independen dan independen. Maksudnya apa tuh Kak Tira? Nah, jadi independen itu kayak kamu bikin konten atau beli produk karena emang itu pilihan kamu sendiri. Sedangkan independen itu kamu lakuin itu karena ikut-ikutan teman atau tren. Dari data UTS, 67,7% responden ngaku merasa lebih nyambung sama teman-teman mereka kalau pakai produk yang lagi viral. Ini contoh perilaku independen yang sangat kuat banget. Nah, berarti ini juga terjadi di dunia kerja ya, karena banyak yang bikin LinkedIn itu cuma karena trennya atau ikut teman, bukan karena jadi yang mau membangun personal branding. Hasilnya ya profilnya nggak khas, terus kayak cuman gak ada yang berkesan lagi. Nah, yang genuinely tahu apa yang mau mereka tunjukin. Kayak personal brandingnya jauh lebih kuat karena orang bisa bedain mana yang asli. Oh, jadi insight banget nih ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, sekarang kita bahas siapa aja sih sebenarnya mau mengaruhi keputusan kita di dunia digital saat ini. Nah, ini masuk ke kelompok referensi guys. Simpelnya ada dua tipe. Yang pertama komparatif, kayak influencer. Mereka jadi tolak ukur kita. Yang kedua itu ada normatif, kayak mereka dekat. Mereka nentuin norma yang kita ikuti. Nah, itu juga udah ada di data hasil riset kita ya. Soalnya di data itu menunjukkan bahwa 83,7% responden itu lebih percaya rekomendasi skincare itu dari influencer atau selebgram dibanding iklan yang ada di kita. Karena mereka tuh bilang kalau influencer itu lebih jujur, terus lebih transparan, terus mereka juga masih pengalaman yang real kayak langsung. Nah, ini sama persis kayak di LinkedIn guys. Senior, alumni atau dosen, mereka tuh influencernya di dunia profesional. Kalau mereka endorse skill kamu di LinkedIn itu powerful banget di mata rekruter. Oh, jadi fitur endorsement di LinkedIn sama di TikTok itu sebenarnya sama ya, karena dua-duanya itu sama-sama pihak yang sebenarnya tuh bisa dipercaya. Ya guys, sama persis. Dan soal teman sebaya, ini juga ada datanya dari riset kita. Di data UTS, 4 dari 5 orang yang kita wawancarai bilang
rekomendasi teman yang bikin mereka penasaran coba something, karena mereka lebih percaya cerita orang yang lebih dikenal. Nah, itu tadi mungkin yang disebut dengan word of mouth ya, karena mereka tuh masih yang paling ampuh sampai sekarang ini. Yang kerja juga sama, level dari orang dalam perusahaan pastinya lebih maju daripada kita ngirim lamaran yang dingin. Oke guys, sekarang kita bahas trade media. Ini konsep soal 3 jenis media. Yang pertama ada owned media yang kita pegang sendiri, kayak profil LinkedIn atau TikTok, akun resmi something. Yang kedua ada earned media yang kita dapat gratis alias organik, kayak review konsumen, rekomendasi teman, konten yang viral sendiri. Terus yang ketiga itu ada paid media yang kita bayar, kayak iklan, terus endorsement berbayar. Di data UTS kita temukan earned media adalah paling ngaruh dalam keputusan beli something karena ngalahin paid dan owned media. Oh, keren juga kayak gitu kan. Berarti justru yang gratis ini lebih powerful gitu dibanding yang berbayar ya. Karena pelajaran buat yang pencari kerja juga nih, rekomendasi organik itu dan endorsement itu nyata di LinkedIn. Dan itu juga jauh bernilai daripada sekedar profil yang cuma dipolis-polis. Nah, ada satu konsep keren lagi guys, yaitu RTB alias real time bidding. Kalau di dunia iklan dilelang secara real time ke orang-orang yang paling relevan. Di LinkedIn profilmu juga dilelang ke rektorat berdasarkan keyword dan aktivitas kamu. Jadi kalau bisa disamakan, kita ini kayak produk yang dipasang iklan lah ya, karena penting untuk kita mengoptimalkan profil LinkedIn itu. Jadi biar rektorat itu gampang nyari profil kita ini. Nah, dan di samping juga pakai strategi ini. Dan di samping juga pakai strategi ini, direkomendasikan riset UTS kita ada saran supaya something targetin pengguna yang aktif cari konten skincare di TikTok. Persis sama kayak pencari kerja yang harus optimal keyword biar kelihatan rektorat. Nah, jadi segmen ini yang paling kita tunggu-tunggu nih, karena kita bakalan membuka semua temuan riset yang ada di UTS kita. Kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari yang bikin aku kaget dulu, soal kejujuran di platform yang berbeda. Nah, dari data UTS, semua 5 orang yang kita wawancarai bilang hal yang sama. Mereka jauh lebih percaya ulasan di TikTok karena lebih nyata. Bisa kelihatan langsung pengalamannya. Konten organik jauh lebih dipercaya daripada iklan resmi. Ini juga nyambung sih sama kayak dunia kerja. Kalau konsumen itu kan lebih percaya sama review yang ada di TikTok. Rektor itu juga lebih percaya portofolio yang nyata, terus rekomendasi yang asli daripada CV yang kayak kelihatannya terlalu sempurna. Nah, ada yang namanya disonansi kognitif digital. Itu artinya ada rasa nggak nyaman yang muncul kalau citra yang kita bangun di media sosial nggak sesuai sama kenyataan aslinya. Kalau gapnya terlalu besar, orang bakal kecewa, baik itu rekruter maupun konsumen. Real sih itu, karena ada juga temuan menarik juga soal algoritma dari perjalanan konsumen dari samping dari riset sebelumnya. Karena data sebelumnya itu menunjukkan kalau customer journey samping
lihat akun Instagram nih, terus kayak orang itu tertarik, terus baca review, terus beli. Habis beli mereka tuh coba langsung produk itu, terus merekomendasikannya kepada teman, lalu jadi pelanggan setia dari produk sampingnya tadi. Nah, yang paling penting itu di sini di tahap evaluasi. Itu sangat bergantung sama review organik dari orang lain. Orang nggak langsung beli, mereka riset dulu lewat pengalaman orang lain. Berarti ini kayak mirip kali sama career journal di pencari kerja, karena recruiter itu melihat profil dulu kan, terus orang itu tertarik, lalu cek endorsement atau karya nyata dari dirinya, lalu melihat performa kamu nih, kalau bagus kamu tuh pasti direkomendasikan ke tim. Itu ekspresinya. Keren kali kan guys analoginya. Nah, soal cara pengambilan keputusan ada dua pola. Yang pertama itu ada leksikografis. Biasa orang pilih berdasarkan suatu kriteria penting dulu. Terus yang kedua itu ada kompensatori. Semua faktor ditimbang bareng-bareng. Nah, dari data UTS, konsumen samping cenderung pakai pola komparatif. Mereka mempertimbangkan harga, kualitas, review, plus rasa bangga pakai produk lokal. Semuanya sekaligus. Nah, jadi buat pencari kerja juga sama ya. Pastiin semua aspeknya itu benar-benar oke. Karena IPK yang bagus aja itu nggak cukup kalau nggak ada endorsement atau nggak ada portfolio, personal brand yang nggak konsisten. Oke guys, jadi kita tadi udah banyak kali berbincang tentang platform LinkedIn dan TikTok. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Nah, yang kita lakuin pertama itu ada internet media, yaitu yang paling kuat. Dari data riset itu kita bisa terbukti nih kalau buat pekerja itu artinya minta endorsement yang tulus, terus membangun reputasi organik. Nah, jangan cuma polis profil di LinkedIn doang tanpa isi yang jelas. Terus yang kedua itu LinkedIn dan TikTok itu jangan dipisahin, mereka berdua berkaitan karena something sukses karena konsisten di semua platform. Kalian juga bisa misalnya bikin konten edukasi soal bidang studi kamu di TikTok, lalu link ke LinkedIn kalian. Nah, terus yang ketiga itu jujur tapi tetap strategis ya, karena kan konsumen itu loyal ke something karena mereka punya pengalaman yang nyata, terus positif juga, bukan yang kayak cuman video sama iklan. Buat pencari kerja juga sama, karena membangun profil yang bisa kalian tanggung jawabkan juga. Nah, kalau kita lihat dari data riset sebelumnya, kita juga harus mempertahankan kualitas, terus angkat kebanggaan produk lokal, lalu memperbanyak konten organik dari pengguna yang nyata. Nah, ini juga berlaku pada para pencari kerja, karena kita juga harus membangun personal branding yang matang. Nah, jadi semua ini menyambung ke SDG 4. Jadi, informat individual yang cerdas, kelola identitas digital. Plus SDG 12, bertanggung jawab soal privasi data dan etika online kalian. Nah, pokoknya guys, LinkedIn sama TikTok itu bukan dua hal yang berbeda ya. Sebenarnya itu mereka tuh sama, itu sama-sama membangun personal branding. Yang penting kita tuh konsisten, jujur, dan strategis dalam menentukan personal brandingnya itu. Nah, sebelum podcast ini berakhir, ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang lagi nonton dari Birai? Nah, jadi motivasinya itu kalian semua adalah brand. Setiap yang kalian posting adalah iklan dari diri kalian sendiri. Jadi kalau dengan cerdas dan bertanggung jawab. Cakep.
Oke, baik. Jadi sampai segitu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Terima kasih juga buat Tira yang mau diajak berbincang-bincang. Sama-sama guys. See you. Bye.